firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah menjelang siang hari kami boleh berkumpul di tempat ini. Dari seluruh aktivitas kami, di akhirnya kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi seorang murid yang benar-benar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kebenaran yang berasal dari Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, dan kami mendengar, dan firman-Mu tumbuh di tanah hati yang subur dan berbuah lebat dan tetap. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Manang Jamita Titikion Ima tertulis di Filipi 2 ayat 1 onom. Mungkin dulu terbuka di Alkitab asal tagat merganti kita majaha. Filipi 2 ayat 1 sampai onom. Filipi 2 ayat 1 sampai onom. Ayat 1 Ang majaha hamuna sudia manginang majaha ayat 2 ayat genap. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu saya merasa cita-citaku dengan ini, dan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Tadi judulnya adalah sama dengan yang saya bacakan. Kita hendaknya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi di sini perikop dari Filipi ini semua adalah contoh yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Terima kasih untuk kita semua sudah bisa berkumpul. Mungkin semua tahu di sini belajar kita rendah hati walaupun ada badai di dalam kita ini. Mungkin kita ada 10 keluarga ya, atau 11 ya. Nah, dari 11 keluarga, saya mungkin kalau dikatakan firman Tuhan, ibu saya jika ya, iya, jika tidak, tidak. Tapi di dalam kehidupan kita harus belajar sebelumnya karakter manusia berbagai jenis. Nah, saya aplikasikan, ada manusia yang sudah dasarnya rendah hati dan baik tanpa disuruh, tapi ada manusia bisa berubah karakter jika melihat di sekelilingnya karakternya semua baik. Dan tapi ada manusia tidak akan pernah berubah jika tidak dididik dengan keras. Ada manusia juga tidak menerima didikan itu. Tapi Tuhan berkata, belajarlah rendah hati seperti Kristus, tidak memegahkan diri. Mungkin secara khusus di kumpulan ini saya berterima kasih buat Amang, Togi dan Inang. Kami melihat sendiri, saya sendiri, sorry ya Kak, waktu berenang, karena ada orang Batak gini, bahasa Batak mulus ale pakai bersama ke si Togu, nah jong ale mulus soboi ekonomi bahasa Indonesia. Kalau ekonominya nggak bisa, kadang dipandang sebelah mata, tidak diperhatikan. Padahal di dalam diri orang itu mungkin ada kelebihan. Setiap manusia ada talentanya yang lebih. Contoh kalau semua tadi kata Kakak Purba, kok belakangan nyanyi, saya tidak dikaruniakan Tuhan untuk nyanyi seperti itu. Bahkan nyanyi dari saya dikasih Tuhan karunia yang saya rasakan mengajar. Karena ketika tahun 92 saya berdoa, izinkan Tuhan sakit penyakit. Siapa yang sakit di sini kalau berserah kepada Tuhan pasti
dokter ginjal. Dan saya bercita-cita tidak akan nikah. Tetapi orang tua saya berkata, muli mahoina. Tapi saya ingat satu ayat, hukum Taurat kelima, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan perjalananmu beruntung. Jadi menghormati orang tua walaupun dengan banyak pengorbanan. Tapi saat itu saya 6 bulan berdoa tanpa orang lain tahu, karena sudah saya lakukan. Saya lari ke SDT HBP Pematang Siantar saat itu. Tuhan berbicara, kamu tetap di guru. Saat itu sudah ada pilihan. Tetapi di situ dididik bukan berarti tidak ada badai. Di dalam kelompok kita juga saat ini pasti ada yang tidak bisa seperti apa yang kita harapkan. Mungkin saya tidak tutup-tutupi, tapi karena saya lihat itu sendiri, saya dengar sendiri, dan saya selalu bilang sama suami tercinta, jangan selalu melihat kesalahan orang. Bercerminlah pada firman. Refleksikan diri kamu dengan firman. Sama dengan kemarin, semua ibu-ibu, saya bersyukur saya dibantu. Sesungguhnya sebulan lalu saya ke Pulau Pari, saya dikasih tugas. Kenapa saya masuk ke tengah, pijat refleksi. Refleksi dari air laut itu, karena air laut itu merupakan gelombang elektromagnetik. Katakan kalau kita lawan, kita akan hancur. Sama dengan kalau kita lawan gelombang dari firman Tuhan, kemana kita? Mungkin ada di antara kita pingin dipuji orang. Semua manusia lahir pingin dipuji orang. Jangan sekali-kali bilang, dia mah karena udah ada begini. Tidak semuanya, dan tapi jangan jadi, kalau bahasa anak muda, si panggaron ya. Harus dibangga-banggakan. Saya punya pimpinan lama-lama, saya pelajari, saya berbicara sama orang Kristen yang sekolah, kepala sekolah tahun nanti Pak, saya si panggaron nanti harus dibanggakan, dipuji terus dan apa. Tapi boleh kita dipuji orang. Justru kadang-kala kita tidak sadari pujian itu bisa menjatuhkan kita jadi sombong. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, seperti tadi mungkin ayat berapa itu, orang lain tidak tahu, tapi di hal lain ada di Filipi juga, hendaklah semua orang mengetahui kebaikanmu. Jadi kalau orang semua ngomongin kita, berarti kita tidak melakukan firman itu. Orang lain harus tahu kebaikan kita apa. Mungkin di satu sisi orang bisa diberkati secara ekonomi, di sisi lain ada orang bisa hanya menolong pekerjaan, dan tidak bisa kita paksakan seperti organ tubuh kita ini terdiri dari kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ini ada kita 10. Jika kaki kita ini diinjak atau dinas, yang sakit bukan kaki kita doang, tetapi sakit seluruh tubuh kita. Jadi jika ada teman kita yang seperti itu, memang kita sakit, tapi kita tidak bisa memaksa orang. Hidup ini pilihan. Sama seperti saya kalau ngajar, apapun ibu ajarkan, apapun caranya, bagaimanapun caranya, baik profesor maupun MTH, siapapun yang mendidik secara firman, kalau kita memilih yang tidak benar, tidak baik. Suatu waktu kami waktu ke Jogja kemarin dikasih teman hanya juara 1 dan 2, 3 sertifikat. Saya bilang, apa artinya 1 sertifikat tetapi anak sudah punya kebanggaan sendiri? Hanya 5.000 karena dicetak di sekolah. Tetapi anak itu bangga. Saat itu langsung saya kirim 1 orang ke anak yang juara 1. Dia berkata, makasih atas bimbingan ibu dari kelas 7 sampai kelas 9. Padahal saya tidak sadar saya ngajari dia di kelas 1. Tapi saya jawab gini, kamu berhasil bukan karena saya, karena kamu ambil bagian. Jadi kumpulan ini juga kita berhasil karena masing-masing kita ngambil bagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Hidup ini perlu istirahat juga. Tapi kalau Yesus dalam firman Tuhan, dia beristirahat naik ke taman Getsemani untuk berdoa. Apakah kita saat ini bisa berdoa untuk itu? Kapan kita mengalami mujizat jika kita tidak mengucap syukur? Kalau di 1 Tesalonik selalu saya tidak lupa mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yesus membuat mujizat dengan cara mengucap syukur, berdoa. Tetapi kita kadang yang ada bersungut-sungut. Siapakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah? Ada? Boleh angkat tangan? Saya punya masalah. Saat ini saya berdiri di depan ini ada masalah, tapi tidak bisa sama manusia, tapi sama Tuhan. Pasti Tuhan beri jalan keluar. Ya, ketika saya naik ke kamar malam saya berdoa, saya diingatkan Tuhan berdoa untuk itu. Misalnya hanya besok waktunya, tetapi Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Khusus untuk anak saya selalu berdoa, dipertemukan Tuhan dengan orang yang tepat di situasi yang tepat supaya dia tidak salah langkah.
Kadang-kala anak kita menyebalkan, tidak bisa seperti apa yang diharapkan. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan masing-masing. Sekali lagi saya melihat memang di situ terus kita belajar merendahkan hati. Tanpa kita ngomong, maaf ya, saya pernah punya saudara, aku yang bantu dia sekolah, sekali-kali udah bantu, tidak bisa diomongin karena yang tahu adalah orang yang kita bantu dan kita. Kalau dia yang ngomong ke orang, itu urusannya, urusan dia. Karena aku udah bantu dia sampai saya tidak suka melihat, sering sih, jangankan di keluarga watak dimanapun, gara-gara saya kan dia bisa kerja, tapi dia setelah kerja tidak bisa menolong saya. Tetapi bukan seperti itu yang dikatakan Tuhan. Mungkin saya minta tolong satu orang baca tadi ayat 2, Filipi 2 ayat 2-nya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dalam kamu satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya, kita harus sehati, sepikir. Orang yang tidak bisa berubah karena Tuhan berkata, perbaharuilah akal budimu. Kalau kata orang sekarang, unang berpikiran negatif, tujolma. Udah di depan kita memang dia udah menyebalkan, tapi selalu kita berkatakan karena ucapan itu adalah doa. Saya sendiri, mohon maaf kalau sama anak, dia menunggu kecelakaan benar, makanya hati-hati kalau ngomong. Narwani, benar. Walaupun anak-anak kadang menyebalkan, kamu tak ganteng. Bukan ganteng bu. Iya, kamu laki-laki pasti ganteng, gak mungkin cantik. Nah, tapi di sini sebenarnya udah sakit, ya, karena Tuhan Yesus mencontohkan semuanya. Dan di sini ayat 3 saya baca, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bukan di situ, di gereja saya amati banyak juga orang hanya menonjolkan dia mampu jadi WL, mampu jadi tapi tidak jaminan. Justru di gereja paling banyak yang menghalangi kita. Dan jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Terima kasih untuk Sitorus, tidak ada yang memperhatikan kepentingan diri sendiri. Saya yakin semua ini berkorban demi kepentingan kita bersama. Dan ada yang prioritas ya, seperti kata Amang Jessica waktu itu, saya ada arisan, saya di Selai Sabungan sering bawa firman dan saya bendahara. Dan hari ini tapi saya berani berangkat setelah cari penggantinya yang bawa firman dan yang ngumpulin uang arisan. Saya permisi sama ketua baru tadi malam supaya kalau keburu banyak pertanyaan tapi dijawab. Itu banyak yang izin ya karena libur panjang katanya. Ya sudah, atau bapaknya bilang sama yang dapat arisan biar dikurangi masa biarin situ rezeki orang yang datang. Jadi semua mungkin kita ada urusan anak kita tinggal. Sampai anak saya urusan, mak saya mau berangkat ke Malang nggak diantar ya. Tapi serahkan sama Tuhan, hanya komunikasi terus. Terakhir, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiranmu dan perasaanmu terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca sampai ayat terakhir ini, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi di sini juga kita mengerjakan keselamatan kita. Siapapun kita dan dimanapun kita berada, pasti Tuhan melindungi kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan telah berikan, sampaikan kepada kami. Biarlah firman ini jadi kami lakukan. Kami mau jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Karena jika kami tahu firman, kami tidak melakukan, kami menipu diri kami sendiri. Dan kami tahu Tuhan ada beserta kami saat ini, dan bahkan kami pulang juga Tuhan menyertai kami semua aktivitas kami, kegiatan kami. Tuhan sudah pimpin dengan hari yang cerah. Semua kami sukacita dan pulang ke rumah kami masing-masing diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nanti kakak Togi yang doa syafaat ya. Tapi sebelumnya saya tanya, karena di situ saya buat persembahan. Apa perlu persembahan atau tidak? Perlu nggak persembahan? Keputusannya perlu?
Iya, digunakan untuk apa itu tujuan saya ya, nggak ada. Dan karena kita terbiasa kalau ada kegiatan seperti itu, mungkin saya minta tolong sama kakak Purba pakai tasnya aja, minta persembahan ya. Namanya sebenarnya bukan persembahan ya, tapi sosial. Ya, terima kasih. Saya nggak mungkin tanya, ada otoritas katanya. Kalau ditanya, saya maaf tidak ditanyakan sebelumnya. Saya minta kakak Togi berdoa sekalian doa sobat. Ada yang penting didoakan. Sekalian doa dana sosial kita. Mau nyanyi dulu? Iya, persembahan baru dua sapa. Jadi nyanyi Idahin Adengan nih akan asarohai. Idahin Adengan. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadiran-Mu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami pada saat ini Tuhan melakukan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan sukacita-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh melakukan ucapan syukur kami lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Nama-Mu lah yang kami puji, nama-Mu lah yang kami sembah, nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Tuhan Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan. Kami Tuhan sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kami sudah merasakan nikmatnya ciptaan-Mu Tuhan, untuk menikmati segala ciptaan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersuka cita untuk boleh berlibur di tempat ini Tuhan. Engkau sediakan semuanya bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menikmati semua apa yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, pada saat ini Tuhan, apabila ada yang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan Tuhan. Apabila Tuhan ada hatinya terbelenggu Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, atas mujizat yang Kau lakukan bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat negara bangsa kami pada saat ini Tuhan. Berikanlah semua kedamaian Tuhan. Berikan Tuhan kebijaksanaan, dari mulai RT RW sampai ke Presiden. Engkau memberikan kebijaksanaan keputusan yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami puji. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan pulang dari tempat ini ya Tuhan. Mari Engkau jagai sertai kami, pelihara hidup kami Tuhan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami bawa dari tempat ini Tuhan.
sehingga di rumah kami masing-masing ada suka, ada damai sejahtera, ada penghiburan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami manusia biasa Tuhan, kami penuh dengan dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak. Mungkin kita langsung berdoa sama-sama. Sebelum berdoa, terima kasih untuk semuanya yang kita yang hadir atas prasadata songon ide tanah terakhir ida ina denggani akan nasa rohai dohot edeni na berpudi nakin demi kawan aku rela berkorban ini sobotos ya Ibnu Sudi. Jadi saya yakin kita sampai di rumah juga pasti bersenang-senang, banyak yang diceritakan, apalagi ibu-ibu tiktokan melulu. Nah, saya yang jadul tiktok jadi pintar melihat tiktok doang ya. Jadi makanya mah kita teh sama-sama tanya nah diajar hon itu Yesus alea manami. Alea manami. Saya berbadi yang berkuat. Saya rohani dalammu. Saya selalu berdoa Ewa matumanis dari Ewa mula siapa hari. Saya sama dosananya semua perdesananya. Dosa di rumah nama dosa Tuhan. Unang kami tugiyo sa pangusunan. Palua manis siapa ngaku. Ay orang mengenal jauh. Doa tarugo. Roda sana pun saliling dilim. Amin. Horas. Kamu jo salin naik ni fanteri kamu mangiteo. Alat leok kecil pernah mah.